Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, demikianlah dikatakan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat dan hidup menurut roh. Kebebasan dari kuasa dosa adalah kebebasan dari kuasa hukum Taurat. Bebas dari hukum Taurat bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu. Hukum Taurat itu sangat perlu. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu, dosa, hukum Taurat perlu sebagai cermin bagi kehidupan kita. Hukum Taurat itu adalah supaya kita mengetahui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga tolak ukur bagi kita untuk bisa menyatakan bahwa hidup kita ini adalah melayani Tuhan dalam kebenaran, melayani Tuhan dalam roh, atau kita masih melayani Tuhan dalam kedagingan, hawa nafsu, dan juga keinginan dari pikiran kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hukum Taurat itu adalah bagaikan cermin untuk melihat sikap, untuk melihat kelakuan kita, untuk mengontrol ucapan dari mulut kita, dan juga perbuatan kita. Apakah bertentangan dengan hukum Taurat atau sejalan dengan hukum Taurat? Hukum Tauratlah sebagai cermin bagi kita agar dapat menjauhi hidup menurut daging dan hawa nafsu. Sehingga ketika kita mengenal diri kita, mengenal kehidupan kita, maka kita akan mempercayai kehidupan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya di dalam roh Allah. Sehingga kita memahami bahwa hukum Taurat itu bagaikan pagar bagi kita supaya kita tidak sesuka hati kita untuk hidup, sesuka hati kita untuk melakukan segala pekerjaan kita, dan sesuka hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di dalam kehidupan kita. Sehingga jelas dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Kita mau diarahkan bahwa hidup kita ini bukan untuk hanya berfokus kepada hukum Taurat, tetapi hukum Taurat adalah sebagai pengarah kita, sehingga kita bisa menetapkan kehidupan kita melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tetapi bukan berarti hukum Taurat itu menjadi mengikat, menekan kita supaya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan inilah yang mau dikatakan bahwa kita mau melayani Tuhan dengan cara yang baru, dengan keadaan yang baru. Ketika kita hidup di dalam keberdosaan kita melayani Allah, maka kita akan selalu mengingat dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita melayani Allah dengan kehidupan yang baru, bahwa kita mengenal diri kita sudah ditebus oleh Allah, maka hidup kita akan hidup sesuai dengan arahan roh Allah. Yesus telah mati untuk kita, sehingga kita sekarang adalah upah daripada kematiannya. Kalau kita adalah bagian dari kematian Yesus, maka kita harus hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi hanya
menjalani kehidupan, menjalani hari-hari kita untuk melihat segala ukuran itu menurut ukuran daripada hukum Taurat. Tetapi Yesus adalah kepenuhan, Yesus adalah kesempurnaan dari hukum Taurat itu. Ketika kita menjalani hukum Taurat tanpa kasih, itu adalah sia-sia. Hukum Taurat itu bukan untuk memberikan kesalahan. Hukum Taurat itu bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Hukum Taurat bukan untuk mencekal, menghadang, membuat orang lain itu menjadi batu sandungan. Tetapi hukum Taurat itu adalah untuk mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Sehingga ketika kita hanya memikirkan hukum Taurat untuk mencekal orang lain untuk melakukan kebaikan, itu adalah sia-sia. Tetapi ketika kita menjalankan hukum Taurat, tetapi kita menjalankannya dengan kasih Kristus, maka itulah yang disebut dengan terbebas dari hukum Taurat. Jadi melakukan hukum tidak untuk membuat orang lain tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika hukum Taurat dilakukan dengan kasih Kristus, maka kasih itu yang akan menghidupi kita di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga kita tidak tergoda lagi dengan apapun. Hawa nafsu duniawi tidak akan bisa lagi menggoda kita. Dan kita akhirnya hidup di dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjauhkan perbuatan dosa dan godaan nafsu duniawi. Itu mencerminkan bahwa kita telah dibebaskan. Bahwa kita telah diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Bebas dari kuasa dosa, bebas dari nafsu duniawi. Sehingga kita akan menyatakan, Yesuslah yang menyelamatkan kita, bukan hukum Taurat. Yesuslah yang memberikan kita kehidupan, bukan hukum Taurat. Tetapi dengan hukum Taurat, hidup kita diarahkan untuk berjalan di jalan Tuhan dan sesuai dengan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, hidupilah kehidupan kita di dalam kasih Kristus dan hidup di dalam roh, bukan hanya berdasarkan hukum Taurat saja. Tetapi hukum Taurat itu adalah cermin, tetapi bukan itu yang menentukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya Kristus yang memberikan teladan kepada kita agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Lakukanlah firman Tuhan, bukan untuk menekan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah membebaskan kami dari cengkeraman, kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Sehingga kami tidak hanya hidup untuk hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu adalah sebagai cerminan di dalam kehidupan kami. Ajari kami jemaat-Mu Tuhan untuk menghidupi kehidupan di dalam kasih dan roh yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami jauh dari perbuatan dosa, jauh dari hawa nafsu duniawi. Sehingga kehidupan kami berjalan hanya di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.